Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bersolawat kepada Nabi. Salam sukses, salam sistem, salam apa meneh? Salam bisnis. Salam bisnis, salam kaya, kaya raya, kaya iman, kaya harta, kaya saudara, kaya silaturahim, kaya ilmu, kaya konsep, kaya ide, kaya imajinasi, kaya improvisasi, dan kaya inspirasi. Kurang lebihnya begitu. Saudaraku, beberapa bulan yang lalu kita launching ya beras organik. Beras organik itu baik sekali buat kesehatan. Beras putih organik, beras merah organik, beras hitam organik. Dan alhamdulillah, suara mobil deh. Atau tak double ini. Dan alhamdulillah, kalau bahasa Jawa bilang itu delalah kersane Allah gitu. Apa bahasa Jawanya aja? Alhamdulillah kersane ngalah. Kersane ngalah lek Jawa ngono. Tak double ambek iki, takut ada mobil lewat. Delalah kersane Allah gitu, ternyata berasnya laris banget. Nah, seiring dengan itu muncul dua netizen, muncul dua orang. Orang yang pertama nadanya sama tapi visinya beda. Nadanya sama. Yang pertama baik, Gus Nur, bedanya organik sama enggak organik itu apa sih? Kan baik kan? Sopan santun. Kok bisa mahal, itu bedanya apa gitu kan? Terus Gus Nur, bagaimana cara ngecek itu organik atau bukan? Kan baik kan ya? Itu yang pertama ya. Terus itu Gus Nur yakin kalau itu organik, apa Gus Nur sudah ketemu langsung sama petaninya, bla 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 bla. Oke, itu yang pertama, Cak. Nah, yang kedua, halah, gak tabrus, beras selek dibilang organik. Nah, itu halah, itu jangan-jangan modus. Ayo buktikan kalau organik, mana buktikan sawahnya, buktikan. Nah, itu kan jaluk disantap. Dan ada orang seperti ini. Oke, maka hari ini saya akan buat liputan khusus tentang beras organik, dan itu bukan untuk orang yang kedua tadi. Kalau orang yang kedua tadi itu nggak ngefek, nggak penting. Saya bikin organik, bikin liputan ini untuk yang sudah kadung jadi pelanggan. Gus, mulai sekarang aku siap jadi pelanggan beras organik jenengan. Demi Allah, kemarin kita ngirim ke Bekasi ya, 30 kilo ya. Kita ngirim ke Bekasi 30 kilo ya. Hampir tiap hari ini kita ngirim. Nah, liputan ini aku buat untuk Anda. Hari ini aku akan datang ke sawahnya, aku akan wawancarai petaninya, dan Anda akan banyak dapat ilmu tentang beras organik hari ini. Aku luangkan waktu walaupun lockdown di mana-mana, aku nekat, tak terjang. Jadi kita lokasinya sekarang di Tawangmangu di Solo. Jadi beras ini diproduksi di Solo. Begini teman, beda beras organik itu ya, sawahnya aja beda. Itu perbedaan yang pertama. Sawahnya beda. Terus yang kedua, airnya aja beda. Antara yang beras tidak organik sama organik itu airnya aja beda. Nanti kita buktikan semua. Terus yang ketiga, mikroorganismenya juga beda. Jadi kalau di sawah yang tidak organik itu walang urip, belalang walang mati ya, belalang mati, cacing enggak ada, hama enggak ada. Itu yang tidak organik. Tak ulang ya, kalau ada sawah padi yang tidak organik, itu belalang mati, cacing mati, ulat mati, pokoknya apapun binatang di situ nggak ada, itu namanya tidak organik. Itu kimiawi semua, lek jari bahasa umumnya pestisida ya. Pestisida, insektisida. Sama dengan petani ya, apa? Iya. Pestisida, insektisida, herbisida, cakrotosida. Itu yang tidak organik, dan itu bahaya untuk kesehatan tubuh sebenarnya. Itu baru dari sawah loh ya. Begitu sudah diseleb beda lagi, Cak. Aku dengar-dengar ada pemutih, ada pengawet. Bener ya? Ngeri. Nah, kalau yang organik itu enggak. Cacing hidup, belalang hidup, ulat hidup, Cak Tony urip di kono. Wes pokoknya di kono iku urip karena memang tidak ada bahan kimianya, tidak ada pengawet, tidak ada unsur-unsur kimiawi, tidak ada pemutih. Makanya dimakan sehat. Sebenarnya murah mahal itu ndak ada, relatif. Apalagi ini ke depan akan naik sekitar Rp2.000 karena kemasannya akan kita
eksklusif. Kalau kemarin yang sudah beredar itu kan terlalu biasa. Ini akan kita rubah yang sangat-sangat premium kemasannya. Jadi benar-benar yang tidak bisa diciplak orang lah. Nah, kita tunggu ya. Sekarang kita akan selesai duhur ini, baru kita akan berangkat ke sawahnya. Kita akan belajar banyak tentang beras organik itu bagaimana. Nah, sebelum saya berangkat ke sawah, ini mumpung ingat saya. Anda tahu ini apa ini? Ini sekarang barang langka ini untuk ngecek orang itu kena COVID apa enggak. Ini pengetes suhu badan. Nah, aku juga menyiapkan ini sekarang, Gus Nur Manajemen. Bukan memanfaatkan keadaan, repot Cak. Musuh wong lek ute memel iku repot. Kita donasikan juga sebagian. Sebagian kita donasikan. Gini loh, kemarin itu muncul di video viral, ternyata ada alat seperti ini yang modus. Jadi ternyata ditembak nonang sopai tetap segitu, begitu dibuka ternyata modus dalamnya. Nah, berdasarkan itulah maka Cak Roto mencari yang benar-benar terjamin kualitas. GN13 Gus Nur Manajemen itu sudah namanya itu sangat harum, tidak mungkin mencemarkan dengan hal-hal yang sifatnya modus-modus. Makanya kita cari yang tidak modus. Ini bener, ini tembakan ke jidatmu, terus tembakan ke lidahmu, tembakan ke kelekmu, itu beda suhunya kalau ini. Gitu teman ya. Nah, Gus Nur Manajemen juga sekarang menyiapkan alat ini. Kemarin Jumat Cak Roto sudah donasi ke polisi-polisi, didonasikan kemarin. Dan insya Allah harganya relatif juga ya. Kalau di apotek, di yang lain-lain online itu di atas 1 juta. Di sini cukup 800.000. Beli banyak diskon 100.000. Beli di atas 5 diskon 100, kalau ngecer 800. Ayo kalau Anda dibutuhkan loh ini, rumah tangga boleh punya ini, kantor boleh punya ini, instansi boleh punya ini, masjid boleh punya ini. Ini sekarang dibutuhkan. Kayaknya 3 bulan ke depan masih ini perlu. Jadi kalau Anda ada tamu, jadi jangan nolak tamu, terima tamu nih. Ayo tembakan sik batu tembak teng piro suhune. Bila perlu aja bathuke tok, keleke tembakan pisan ngono ya. Apa Mas? Baterai ini gak ono iki, jadi gak sok demo aku ya. Gitu ya teman ya. Jadi Anda yang doakan saya, kita juga mau loncengan Cak. Sampo sama sabun, tapi dari bidara sama zaitun. Tapi budgetnya 1,5 juta Cak. Gitu ya. Ini kemarin aduh ya wis gampang lah. Oke ya. Hari ini kita akan meliput beras organik, dan sebelum saya berangkat ke sawah, ini saya umumkan. Hubungi Cak Roto, hubungi saya 800.000. Kalau beli banyak 700.000. Akurat garansi, kalau modus uang kembali. Kalau mau cari barang bagus, ingat Gus Nur Manajemen. Kemarin ada jamaah kita beli di Tokopedia. Tokopedia sekelas online bagus gitu, ternyata ya malah tembak-tembakannya cah cilik sing dituku. Ngejar murah, 350 kan murah. Begitu sampai rumah tembak-tembak anak-anak kecil. Tung tung tung. Kampokmu kapan kon? Jangan cari murah lah, cari yang berkualitas gitu ya. Cak, sampaikan apa yang mau disampaikan, ayo, sak kecap rong kecap. Oh ya, ini alhamdulillah beberapa waktu yang lalu, nanti juga bisa disimak di videonya ya Gus. Sudah diedit kok. Iya, itu kita donasikan beberapa termogan, unit termogan, juga ada masker dan lain sebagainya. Jadi ada Saman ngomong didonasikan gue riak sama nih. Enggak nanti pamer. Lho kok lek gak di radio omongno endi kok ngedol memanfaatkan gitu. Keadaan ngono. Kita itu selain membaca peluang, cuman juga enggak peluang-peluang amat, jadi tidak seperti yang di luar. Di luar kan dijualnya terlalu over, di atas 1 juta. Jadi kita kan jualnya di bawah 1 juta. Dan sebagian pun kita donasikan ya untuk kemanusiaan, terutama ke masjid-masjid gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah ini barangnya bagus. Ketika kita ngecek satu orang dan yang lainnya berbeda, tidak seperti yang diceritakan Gus Nur tadi. Terus ini juga ada pengecek untuk suhu tubuh, juga suhu ruangan. Jadi di ruangan itu berapa derajat Celcius, di alam ini berapa, itu bisa di sini. Akurat insya Allah gitu. Jadi untuk ngecek kepala, lidah sama ketiak juga berbeda.
Nah, segera dapatkan, ini murah, nanti pengambilan di atas 5 insya Allah ada diskon. Pengambilan 1 2 harganya 800 ya Gus. Seperti itu. Nanti bisa dihubungi nomor di bawah ini. Gitu Gus. Ya, wis ya. Oke, diorder sekarang juga ya. Belum terlambat karena masih 3 bulan ke depan kita belum tahu tamu kita ini bawa virus apa enggak, kita juga belum tahu. Jangan menolak tamu, tapi cari solusinya gitu ya. Bagaimana supaya silaturahim tetap terjaga. Gitu kan, kurang lebihnya begitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudaraku, kita sudah nyampe di sawah beras organik GN13. Yuk kita langsung ngobrol sama petaninya. Itu Cak Roto sudah di sana itu. Ya Allah ya Rabbi, ringankan beban kami, lindungi agama kami, sehatkan tubuh kami. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu. Assalamualaikum. Ya teman, ini kita ngobrol sama Pak Taninya, sama Mas Tani, bukan Pak ya. Alhamdulillah. Nggih, barakallah. Salimah. Masya Allah. Nggih Mas Firdaus, alhamdulillah. Pun di sawah ya Mas Mas. Ini yang organik, ini yang non organik. Oh, nggih. Bedakan aja daunnya itu. Kan dimakanin banyak perawat. Jadi hewan juga lebih senang yang organik. Tapi tidak makan sampai ke ininya, ke bulir padinya. Oh. Berarti bedanya organik sama mboten itu pertama daunnya nggih. Daunnya dimakan ulat gitu. Nggih, ya tidak semuanya seperti ini, tapi secara logika memang hewan saja lebih senang yang organik daripada yang non organik seperti itu. Terus berarti kalau yang ndak organik hewan ndak mau. Jarang. Paling makan itu batang-batang. Lho kewan gak gelem mosok menungso gelem lho, Cak. Kewan moh lho sampean kok gelem piye to, Cak? Terus gimana, Mas? Kebetulan ini apa namanya? Airnya sudah nggak cembeng ngoten niku nggih. Tadi saya lihat ada seperti kotoran-kotoran ini, kotoran-kotoran cacing. Jadi di dalam tanah yang organik ini, itu masih banyak cacingnya. Kalau yang non organik rata-rata karena tanahnya sudah keras, jadinya nggak mau seperti ini. Ini kan cacing kan, kotoran cacing ini. Merengkel ini. Nyuting apa, Dek? Kesenggol. Oh iya. Jadi masih ada cacingnya, masih ada binatang. Masih ada binatangnya. Kalau ada pas ini lagi ngelep, airnya terlihat seperti minyak, gitu, karena memang ada cacingnya di dalamnya. Jadi kalau yang lain, jadi sekarang kebetulan nggak ada airnya ya? Ya ini sudah disat ke ini organik semua. Ini. Jangan punya berapa hektar? Dengan kelompok tani. Dan kelompok tani. Cuma sendiri kayaknya kita nggak mampu untuk nutupi kebutuhan pasar. Masya Allah. Jamaah semuanya. Nggih. Ini organik semua ini. Dari situ. Dari sana itu teman ya. Itu semua itu organik itu. Alhamdulillah. Di sana ada tempatnya, sekalian kita lihat jemurnya, secara kita pakai mesin jemur alami. Kita lihat penjemuran padinya ya. Kita ngobrolnya di sana aja. Ini diinsek juga Gus, tapi insektisidanya insektisida organik. Ya Mas Firdaus. Ya, pestisidanya organik semua. Gitu. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan, misalnya diserang wereng gitu, ya kita pakai ini aja yang organik saja. Bisa jadi pakai yuyu, piting-piting pinggir-pinggir sawah itu, kita tancepin
batang ini kayu terus kita tancapkan di pinggir-pinggir sawah. Jadi orangnya nanti minggir semua ke sini. Jadi tidak membunuh orangnya, tapi orangnya tidak menyerang sana. Jadi orangnya takut sama yuyu. Ya, yuyunya mati kan amis baunya itu ya. Jadi nyerbunya ke yuyunya itu seperti itu. Terus ya pakai ini juga, pakai buah jengkol. Segala macam itu ya, mengalihkan perhatiannya. Buah jengkol. Oh, ngono toh. Pakai empon-empon. Ya berarti besok lagi ndak usah yuyu, Cak Roto ini kan bau jengkol. Masa Allah. Terus kalau treatmentnya mau panen itu tadi disemprotkan Ya, apa? tadi kan banyak yang tanya juga ke saya itu. Bagaimana Mas kalau misalnya yang sini non organik, sininya organik gitu. Gitu. Ya kita jawab kalau itu tinggal kita masalah iman, saya bilang gitu. Gimana? Kalau itu tinggal masalah iman. Iman. Sekarang kalau Allah saja bisa membelah di lautan antara air tawar dan air asin, bagaimana dengan yang di sini kan? Kalau misalnya kita berniat baik untuk memperbaiki alam, insya Allah Allah akan tolong ini untuk dengan air yang bersih, airnya seperti ini. Dan ikhtiar kita adalah ini sebelum panen ini nanti kita detoks ini, Ustaz. Ini kita detoksifikasi menggunakan air kelapa. Jadi air kelapa, madu, telur itu kita campur nih kita semprot Sebelum panen. Jadi sebelum panen teman, air kelapa, madu, telur iya disemprotkan. Semprot ini semua Detoksifikasi. Jadi pakai air kelapa gitu. Makanya bukan mahal, memang murah kan, sehat ya. Seperti itu. Pakai ngambil air di sini juga jenengan. Ambil air di sini juga, sebagian kita ambil juga gitu. Oh. Untuk ngilangin residunya, kalau misalnya masih ada yang ragu segala macam, ya kita ngilangin residunya dengan detox itu. Tapi ya kita terbukti dengan lahannya. Terus nanti kalau misalnya masih kurang ini lagi, kurang lagi buktinya, ya dibawa ke lab saja gitu. Kita bawa ke lab, nanti kita diuji. Salah hasilnya uji ini lebih baik dengan yang non organik gitu. Oh iya, insya Allah nggak sampai ke lab lah. Nanti kita ngobrol lebih lanjut ya, kenapa kok bisa merah, kenapa kok bisa hitam, kenapa kok bisa putih, terus khasiatnya terutama Mas ya, kita ngobrol lebih lanjut. Kita mau ke tempat penjemurannya. Iya. Jalan apa naik mobil Mas? Naik mobil aja. Oh naik mobil. Kita ngikutin Mas Firdaus berarti ya? Oke. Ya, itu ya sawahnya ya Mas ya, udah itu ya teman-teman ya. Tuh. Semua itu sampai daun pisang, sampai itu sebelum tower itu sampai musola itu, ketemu musola itu. Nah, itu. Ya, yuk kita lanjut perjalanan ke tempat penjemurannya. Ayo kita bekerja apa saja. Aku tak lupa expander ya Mas. Yang penting halal dan barokah. Apa Mas? Apa Cak? Baik, cek. Ya teman, ternyata kita sekarang sudah sampai. Lewat sana nggih? Mas maju Cak. Ini Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Balai Benih Padi Karangpandan, Tawangmangu. Yuk sekarang kita ke sana. Oh alah Yung. Ini ki diniat ke ibadah. Jadi gini teman ya, ini sambil kita ngobrol ya. Bukan berarti beras yang tidak organik itu jelek gitu kan. Saya dari lahir procot sampai sekarang ya, dari dulu ya maamnya ya beras yang tidak organik. Ya, kan tidak mungkin orang harus makan organik semua. Tapi kan orang itu ada fasenya, manusia itu ada fasenya. Sekarang kita sudah paham, ada yang lebih bagus ya kita rubah lah ya. Ya sama dengan riba lah, walaupun riba itu jahatnya sudah gimana, tapi orang tahu ya tetap aja. Ada yang bisa meninggalkan riba, ada yang tidak bisa meninggalkan riba, kan begitu. Oke, ini Assalamualaikum. Alhamdulillah. Badhe udan nggih. Niki napa penjemuran Mas Firdaus?
Oh ini gabahe ngenten nggih. Napa bedane kali gabah sing non organik Mas Firdaus? Sama. Sami nggih. Secara fisik sama, Cuma perlakuan tanamnya yang berbeda. Fisiknya sama, perlakuannya nggak sama. Iya. Oh anu Cak, padha mek sampean Cak, bojono bojo tuwek fisiknya padha apa perlakuannya apa piye ngono lho. Wis mbuh. Ini padi hitam lagi. Oh ini padi hitam. Anu beras organik hitam maksudnya nggih. Beras hitam. Hitam organik. Apa dilihat dari apanya, Mas? Kalau secara fisik, secara kayak gini belum terlihat ini. Oh. Belum kelihatan bulirnya. Iya, belum keluar bulirnya. Jadi kalau keluar bulirnya bisa dilihat. Kalau untuk susu agak kecil-kecil, bundar-bundar. Oh, ngonten. Ini agak panjang-panjang. Masya Allah. Kalau yang merah jenengan juga ada toh? Iya, Oh ada nggih. Mas Firdaus tolong dijelaskan singkat mawon perbedaan hitam, merah, putih, baik khasiat, baik atau apalah mungkin ya. Kalau hitam itu secara spesifik lebih bisa menyembuhkan apa, manfaatnya apa ngoten nggih Mas nggih. Iya. Merah itu apa? Damel niki Mas, masuk mic Mas. Oh, gitu. Monggo. Iya, bismillah. Jadi kalau di kita pertanian organik di sini ini Karanganyar kita ada beberapa varietas memang. Ada mentik susu. Napa Mentik niku? susu itu sebenarnya varietas asli dari Jawa Tengah. Itu memang rasanya pulen sekali. Kalau misalnya mungkin kita pernah ini Mentik susu. nggih. Ya, mentik susu. Itu apa itu? Beras Jepang. Kalau pernah ke restoran Jepang mirip seperti itu, pulen, empuk dan enak sekali. Itu yang beras putih. Beras putih gitu. Ya itu lebih ini, tapi lebih sehat karena kita tanam secara organik. Nah yang ada kita beras merah juga, beras merah wangi itu kita tanam juga. Nah beras merah wangi ini biasanya banyak yang mengkonsumsi untuk yang obesitas. Obesitas itu kegemukan. Segala Oke. macam, mau diet itu pakai beras merah. Terus mau yang kolesterol pakai beras merah. Beras kan, gitu. merah. Ya jadi banyak penggunanya memang untuk apa namanya pengobatan untuk di tubuh ya. Itu ada beras merah. Terus ada juga kita nanam ini seperti ini beras hitam. Nah, Beras kalau yang hitam. beras hitam Iya. khasiatnya apa? Kalau beras hitam ini untuk diabetes ini bisa. Dan memang ini dulu riwayatnya ini hanya yang mengkonsumsinya hanya kalangan bangsawan hitam ini. Ini ya. Iya, jadi kalau mau serasa raja ya makanya yang hitam inilah. Oh gitu. Bener nih, kayak gitu. Jadi ini untuk Sekarang karyawan boleh ya? boleh kan. Subhanallah. Ini Ki. Nah, ini bisa buat diabetes juga ya. Saya ada testimoni dari teman di Jakarta. Iya. Beliau diabetes akut. Beliau saat ini mengkonsumsi beras hitam dan beliau bilang ke saya mengkonsumsi beras apapun selalu saya gula darah saya naik dan tidak bisa turun. Gitu. Jadi naik stabil. Tapi saya makan beras hitam dari sini itu naik sedikit terus langsung turun. Jadi nggak sampai naik terus datar tapi naik langsung turun. Jadi untuk diabetes ini sangat dianjurkan. Diabetes ini. Mas Firdaus, secara bahasa sederhana lah, secara biologisnya lah, itu kok bisa warna hitam tuh dari apa Mas? Kok bisa warna hitam, bisa merah itu? Sebenarnya itu dari asli varietasnya. Jadi Varietas. pigmennya memang ada pigmen warna hitam, ada pigmen warna kulit arinya itu memang dia memang hitam, memang aslinya hitam seperti itu. Jadi bukan rekayasa genetik. Jadi itu memang varietas asli. Memang varietas asli, bukan varietas genetik atau varietas turunan seperti IR64, C4 itu kan semua turunan. Tapi kalau beras hitam itu memang asli, merah juga asli. Berarti di antara hitam, merah, dan putih tadi yang paling mahal yang hitam ya? Yang hitam. Nanti kita ada sampel-sampelnya, Oh, untuk nggih. beras-berasnya ini nanti ada sampel-sampelnya. Jadi bisa Baik, kita ini, baik. seperti itu. Baik, jadi saya simpulkan dulu ya 3 kesimpulan tadi ya teman-teman jamaah dimanapun berada.
Tapi saya ono sing mentik susu mau ceket nang pikiranku ya. Itu memang namanya mentik susu gitu ya. Susu, karena warnanya putih seperti susu, bukan bening. Oh, ya. Jadi gini saudaraku, beras putih organik itu baik untuk kesehatan ya, punel, enak gitu. Terus kemudian beras merah organik, nah itu lebih ke arah apa tadi, obesitas ya? Ya, obesitas, Kegemukan, pengen diet atau pengen membersihkan pencernaan, apalah ya, detoksifikasi atau apa. Ya intinya semuanya kesehatan ya. Beras merah itu baik untuk kesehatan ya. Penyakit kanker juga bisa insya Allah. Kanker ya. Nah kalau yang beras hitam itu tekanan gula, diabetes, kencing manis itu sangat bagus sekali. Dan kabar baiknya tadi menurut Mas Firdaus ini, beras hitam ini adalah dulu konsumsinya para bangsawan ya, Patih-Patih, Mahapatih, Majapahit, macam-macam dulu makannya. Orang kalau makan beras hitam, oh bangsawan. Tapi sekarang sudah 2020, nggak usah khawatir, Anda karyawan pun Anda boleh makan beras hitam ini ya. Bisa nanti order ke kami, tak kasih nomor handphonenya nanti. Terus apa lagi, intinya untuk kesehatan. Monggo, bukan berarti yang non organik tidak baik. Tapi mau ngomong apa lagi, yang non organik bagaimanapun juga ada pemutih, ada pengawet ya, yang bagaimanapun juga suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas, memang itu tidak baik buat kesehatan. Nah semua kembali ke Anda, hidup ini penuh risiko, semua kembali ke Anda. Saya hanya nawarkan solusinya, kurang lebihnya begitu. Silahkan mau order 1 ton 1 kintal, insya Allah bisa ya, tidak akan kehabisan stok. Yang penting jangan mendadak kalau jumlah banyak ya, insya Allah begitu. Terus sekarang apalagi Mas Firdaus yang akan kita ini? Nanti kita lihat sampelnya. Lihat sampel ya. Oh ya, sekarang kita akan lihat sampelnya dulu ya. Yuk, Cak. Nggih. Mentik susu. Terbang. Nah, ini bawah. Coklat juga. Ya, monggo Mas Firdaus, saman tinggal ngomong aja, dijelaskan yang apa, ikuti Mas Firdausnya deh. Ya. Ini varietas mentik susu. Dia bulirnya lebih kecil, lebih bulat-bulat, dan warnanya keputihan seperti susu. Ini pulen sekali untuk dikonsumsi setiap Pulen hari. itu apa? Enak gitu ya? Enak, punel ya. punel nih. Nah ini juga ada testimoni dari yang ini, yang apa namanya, obesitas. Ada anaknya gendut, terus orang tuanya mau kurus. Nah akhirnya dia coba mentik susu ini, anaknya makan ini tanpa lauk, sudah enak. Tanpa lauk sudah enak. Ini bulan. Nah ini hitam, ini yang tadi kita cerita, yang konon ini konsumsinya para bangsawan. Ini untuk diabetes, untuk gula darah ini bagus. Ini ada mentik wangi. Ah, sebentar. Ini mentik susu, ini mentik wangi. Iya. Mentik susu, mentik wangi. Napa bedanya? Beda varietas. Oh. Beda varietas. Ya. Terus warna juga beda. Mungkin ini aromanya mungkin. Aromanya wangi ini. Ini mentik wangi. Jadi dia bentuknya lebih panjang-panjang dibanding mentik susu, tapi juga bundar. Ya, cenderung lonjong. Ini pulen, rasanya wangi. Nah ini ada coklat, atau kita biasa nyebutnya sih sebenarnya PK. PK itu pecah kulit. Jadi bahan dasarnya dari mentik wangi, tapi tidak dipoles. Jadi hanya dipecah kulit saja. Ini sudah langsung dibersihkan. Nah kelebihannya dari yang beras-beras putih, beras coklat itu lebih banyak serat. Ini lebih banyak vitaminnya. Makanya sebenarnya kalau misalnya saya memberitahu ke pengguna, beras itu yang baik itu justru bukan yang putih, tapi justru yang masih kotor. Itu kalau masih kotor, warnanya agak kecoklatan, itu pasti akan masih banyak seratnya seperti itu. Ini kalau ini udah varietas turunan, ini IR64, tapi karena banyak yang minta, akhirnya kita tanam, tapi pola tanam secara organik. Tapi ini sudah varietas turunan. Kalau anggaplah ini kayak di toko-toko lah ya. Ya, ini kayak di toko-toko. Ini organik seperti itu. Dan ini merah wangi.
Ini juga ini tidak seperti yang merah biasa, ini ditanam organik juga. Terus ini ada aroma wanginya dan agak pulen. Ini karena ini merah wangi, ini bukan merah biasa seperti itu. Mungkin seperti ini yang ada varietas yang kami tanam di sini. Baik. Masya Allah, alhamdulillah. Bisa dodong ini terus Dodong ini terus Ya, gini ya saudaraku, alhamdulillah sekarang semuanya sudah jelas, tidak ada suudon, tidak ada keraguan, tidak ada bimbang ya. Kami ini sebenarnya orang yang ngerti halal haram, ngerti syariah. Kami ini ngerti agama ya, kami tahu. Dan kami nggak mau ngasih makan nafkah anak istri itu dengan nafkah yang haram. Tapi kan namanya orang beli kan nggak ada salahnya juga, Cak. Coba Gus Nur dicek apa bener organik. Ya, ini sekarang sudah saya luangkan waktu dari Malang ke Solo untuk menjelaskan semuanya. Monggo antum tinggal pilih yang putih mentik susu, apa putih wangi, apa yang hitam atau yang merah atau yang masih apa tadi ini? Coklat. Intinya semuanya baik, cuman kalau saya ringkas, kalau Anda sudah di atas 45 misalkan usia ya, dan sudah menderita gula, pokoknya sudah ada penyakit lah intinya, maka saran saya yang hitam, antara hitam dan merah itu, kalau memang sudah ada penyakit gitu kan. Nah tapi kalau untuk yang hari-hari ya yang putih aja sudah sehat, wong ini organik kok ya, kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan liputan ini manfaat. Saya cantumkan nomor handphone, saya cantumkan harga, silakan diorder. Ayo back to nature, kembali ke hidup sehat ya. Kita tinggalkan anak cucu keturunan yang sehat ya, sehat, halal, berkah, thayyib insyaallah. Demikian Gus Nur Manajemen melaporkan dari Kota Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak sampean katanya Ya Allahu ya Rabbi, ringankan beban